Anak-anak Babu Salam, untuk terhindar dari penularan COVID-19, jangan lupa mencuci tangan sesuai aturan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 9 MTS Babu Salam Aisyah. Nah, kita akan belajar mata pelajaran TIK ya, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di bab pertama ini kita akan membahas mengenai pengertian dasar internet dan intranet. Mari kita lanjutkan. Nah, di bab ini diharapkan teman-teman mampu menjelaskan pengertian internet dan intranet. Kedua, mampu menjelaskan perkembangan internet. Dan yang ketiga, menjelaskan kegunaan internet. Nah, teman-teman, hampir setiap hari kita selalu mendengar istilah atau kata internet. Bagi yang setiap hari berkecimpung di dunia teknologi informasi, internet merupakan suatu keharusan, kebutuhan yang sangat mutlak. Namun, sejauh manakah teman-teman memahami internet ini? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah pengertian dari internet. Nah, internet adalah singkatan dari Interconnected Network. Ini adalah jaringan global yang menghubungkan berjuta-juta komputer di seluruh dunia melalui jalur telepon kabel maupun satelit. Nah, komputer yang tersambung ke internet menyediakan informasi-informasi yang terbuka untuk umum, sehingga pemakai internet dapat menghubungi banyak komputer kapan saja dari seluruh penjuru dunia untuk mengirim berita. Bisa juga untuk memperoleh informasi dan juga mentransfer data. Nah, internet menghubungkan sejumlah besar komputer di seluruh dunia menggunakan bahasa jaringan yang sama, yaitu TCP atau IP. Nah, TCP ini adalah Transmission Control Protocol, sedangkan IP adalah Internet Protocol. TCP ini yang membuat kita dapat berselancar di internet. Nah, TPC ini adalah wadah kita untuk berkomunikasi secara internet. Nah, di bawah sini adalah skema dari internet ya, dari jaringan satelit kemudian diedar ke seluruh dunia. Paham ya? Yang kedua adalah pengertian dari intranet. Nah, jaringan komputer internet ini hampir sama ya dengan internet, namun yang membedakan hanyalah cakupannya saja. Nah, cakupan dari intranet ini lebih bersifat lokal atau biasa disebut dengan intranet atau internal ya. Komunikasi yang dapat dilakukan di intranet hampir sama dengan apa yang dapat dilakukan di internet. Tetapi karena bersifat lokal, intranet umumnya digunakan di suatu perusahaan atau organisasi saja. Sehingga jika intranet yang dimiliki suatu perusahaan atau lembaga ingin dapat berhubungan dengan berbagai jaringan komputer di seluruh dunia, maka intranet itu harus terhubung dengan internet. Nah, kita lihat di sini, ini adalah skema dari intranet ya. Ini adalah intranet. Kemudian dibagi ke ruang kerja 1, ruang kerja 2, ada juga di mobile wireless connection. Mobile wireless connection ini adalah hubungan jaringan intranet tanpa menggunakan kabel atau nirkabel ya. Kemudian di sini kalau misalnya intranet ingin terhubung dengan internet, maka harus melewati proxy dan firewall. Proxy ini sendiri adalah software yang bekerja sebagai perantara jaringan lokal ya, menghubungkan jaringan lokal intranet ke internet. Nah, di sini juga ternyata melewati firewall. Nah, firewall ini kalau kita artikan seperti tembok api ya. Nah, firewall ini tugasnya untuk menyaring data atau mendeteksi data-data yang tidak aman dari internet menuju ke intranet. Paham ya? Nah, pengaruh internet dan intranet ini telah mengubah budaya manusia dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama. Internet bagaikan perpustakaan atau sumber informasi raksasa yang memuat banyak layanan. Ada ilmu pengetahuan di sana, ada informasi yang bisa didapat, dan berbagai macam hiburan. Nah, setiap orang ataupun perusahaan dapat menjual atau membeli barang-barang yang diperlukannya melalui internet. Dengan internet juga, setiap orang dapat berkomunikasi tanpa terbatas waktu dan tempat. Dan masih banyak lagi manfaat dari internet. Nah, teman-teman, kita lihat di sini, ini adalah data pembanding antara internet dan intranet. Kita lihat pembanding pertama adalah jaringan komputer. Nah, kalau internet jaringannya lebih luas ya, jadi dia menggunakan bukan LAN saja, tapi juga ada MAN dan ada WAN.
Kalau intranet cuma LAN saja karena sifatnya lokal ya. Jadi local area network saja. Berikutnya adalah area kerja. Area kerja dari internet tentu saja dunia internasional atau secara keseluruhan. Kan intranet bersifat lokal seperti dalam satu perusahaan atau organisasi. Berikutnya pembandingnya adalah layanan. Nah, kalau layanan ini sama ya antara internet dan intranet. Berikutnya adalah pengguna. Nah, kalau pengguna dari internet itu masyarakat umum atau masyarakat di seluruh dunia. Sedangkan pengguna untuk intranet hanyalah karyawan perusahaan atau anggota organisasi pemilik intranet tersebut. Berikutnya perangkat keras yang digunakan. Nah, kalau untuk internet dia menggunakan seperangkat komputer, modem, dan saluran telepon. Sedangkan intranet menggunakan seperangkat komputer, modem hub, dan juga router. Nah, router ini apa? Router ini adalah untuk menghubungkan beberapa network yang berbeda. Artinya menghubungkan network lokal dengan network internet luar. Paham ya? Berikutnya adalah perangkat lunaknya. Nah, perangkat lunaknya sama ya antara internet dan intranet. Selanjutnya, kecepatan akses. Kalau akses internet ini dia cepat, tapi lebih cepat intranet. Kenapa? Karena cakupannya sangat sempit, sehingga data yang digunakan juga lebih cepat diakses daripada internet. Karena cakupannya lebih besar seluruh dunia, sehingga tidak bisa secepat intranet. Paham ya? Pembanding yang terakhir adalah protokol. Nah, keduanya sama-sama menggunakan TCP dan IP ya. Transmission Control Protocol dan juga Internet Protocol. Paham ya? Berikutnya tugas teman-teman di kegiatan 1.1 ini mengidentifikasi statistik pengguna internet di Asia. Jadi yang pertama teman-teman harus mengunjungi situs internet WorldDAS ini. Kemudian carilah informasi statistik pengguna internet di benua Asia. Kalau di benua Asia ada banyak negara ya. Yang teman-teman catat hanyalah 10 negara yang ada di Asia sebagai pengguna internet tertinggi beserta jumlahnya. Nah, jadi caranya sangat mudah ya. Kita masuk ke link ini. Coba kita lihat. Nah, kita copy linknya di sini, bisa menggunakan HP atau komputer ya. Tunggu sebentar. Nah, ini kita sudah masuk di Internet World Stats. Kita lihat data tadi adalah Asia ya, status Asia. Yang ini, Asia Stats ini ya. Kita tekan. Nah, ini sudah muncul. Ya, ini adalah data pengguna internet terbaru tahun 2020 ya. Ini diupdate-nya bulan Januari tanggal 31 tahun 2020. Nah, di sini bisa teman-teman mencatat 10 negara terbesar. Dibuat tabel seperti ini ya, cuma 10 negara saja. Kalau di sini datanya sekitar 35 negara, tapi teman-teman tulis 10 negara saja. Itu ditulis sesuai dengan data yang ada, dan kemudian dikirim ke nomor WA Pak Sawal. Nah, sampai di sini dulu materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.